kami sudah membuat rangkaian DC chopper untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Oke, bisa dilihat untuk rangkaiannya dan komponen yang digunakan. Untuk IC-nya ini nyempil ya. Nah, bisa ditunjukkan kok. Nah, ini kita mengatur PWM-nya menggunakan power PWM generator. Oke. Tipe 555. Oke. Itu ya. Nah, untuk sumber kami menggunakan power supply 12 volt yang nantinya akan diturunkan ke 5 volt. Oke. Nah, ini kenapa kami masih memesan rangkaian pada breadboard, karena ini masih prototype ya, nanti akan dipindahkan ke PCB, akan disolder jika ini berhasil. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan percobaan pertama, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita langsung saja ke pengukuran. Oke, go, langsung saja go pengukuran. Oke, kita akan melakukan pengukuran di tegangan maksimalnya. Tegangan menunjukkan di 8,4. Oh, tegangan 8,45 volt. Oh. Kenapa ini go? Bisa jelaskan kok? Karena ada rugi-rugi pada beban. Karena ada rugi-rugi ya guys pada bebannya. Oke, kalau menurunkan bagaimana kok? Kita cukup ubah resistansi di potensio yang sudah dipasang. Oke, jadi untuk menurunkan kita akan memutarkan potensionya. Oke, kita akan menurunkan ke tegangan 5 volt. Oke, kita perlahan-lahan. Oh, nggak boleh trouble pada power supply. Tunggu, oke. Oke guys, nah sekarang sudah kami turunkan ke 5 volt. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat bentuk gelombang dari PWM tersebut. Apakah sudah benar outputnya? Oke, mungkin percobaan pertama cukup sekian. Untuk melihat gelombang, Next video. next. Jadi ini rangkaian sebelum menggunakan metode ZVS dan ZCS. Jadi kita sudah menurunkan ke 5 volt rangkaian bak ini. Dan bisa dilihat sudah mendekati karena masih banyak apa itu namanya riak 4,6 dan duty berada di posisi 52%, sekitar 52%. Oke. Oke, jadi ini rangkaian yang kami buat. Bisa dilihat di sini rangkaiannya. Untuk beban keluarannya mana? Oke, untuk beban keluarannya yang ini. Nah, nanti ini untuk input tegangan nanti. Oke, nanti pengukurannya akan di beban ini seperti itu. Oke, kami akan mencoba membuktikan dengan cara kita mengukur langsung ke beban. Untuk tegangan masukannya ada di 12 dan sesuai perintah ya. Kalau si tegangan keluarannya itu harus di 5 berarti. Ya, nanti harusnya kalau yang benernya nanti 5. Oke, kita buktikan. Kita akan mengukur ke beban. Oke, ini berhasil. Coba putar-putar.
Nah itu bisa dilihat ya, Oke. sudah 5 dan dengan toleransi yang cukup sedikit. Ya. Ini Lalu potensi ini diputar untuk kita melihat tegangannya bisa diturunkan atau dinaikkan gitu, lebih dari 5 atau kurang dari 5. Udah ada nih kan? Tuh. Sudah tumbuh. Benar. oke. Oke, sebagai contoh saja kita sampai 6 Ya. volt seperti itu. Jadi ini terbuktikan rangkaian DC chopper ini terbukti benar bisa menurunkan dan menaikkan tegangan dari yang semulanya dari 12 volt ke 5 volt. Simulasi Oke, lagi. jadi ini rangkaian simulasi DC chopper yang sudah kita rangkai di hardware maupun simulasinya. Untuk simulasinya kita dapat membuktikan bahwasanya dengan menggunakan metode ZCS kita akan memulai PWM dari 0 sehingga si MOSFET tidak akan terlalu panas. Bisa dilihat bahwa yang hijau ini adalah sinyal PWM dan yang merah ini adalah sinyal arusnya. Dapat dilihat bahwa ya barengan dan kudu di zoom ya teh. Nah, barengan dan mulai dari 0. Namun ada sedikit noise di PWM ke negatif sedikit saja. Nah, oke. Kita lihat di ZPS-nya. ZPS, kita di ZPS teh mana? Set sing badak. Kita cari tegangannya, berarti di sini. Oke. Kita tarik. Set. Kita atur start time stop time-nya dari 9,9 milisecond sampai 60 milisecond. Ini akan sedikit memakan waktu. Bentar. Value for start time. Oke, koma. Setelah ini tampilan dari PWM dan tegangan. Jadi ini adalah ZPS-nya. Namun ada sedikit apa namanya teh? Iya. Sedikit riak noise. Yang karena yang harusnya si output tegangannya di 0, namun ini ada riak hingga ke -2. Namun ini tidak sedikit, ini hanya sedikit berpengaruh ke outputnya nanti. Oke, mungkin cukup. Oke, sekarang kita akan membuktikan di osiloskop. Nah, ini setiap kotaknya kita disetting 10 volt. Nah, berarti ketika ini dari kotak ini sampai ke kotak ini berarti ke kotak 3 ini berarti 30. Nah, kita membuktikan bahwa ini tuh 5 volt PRMS-nya. Nah, bisa dibuktikan bahwasanya nah, ini di tengah-tengah kotak, di tengah-tengah suatu kotak, di mana di tengah-tengah suatu kotak ini berarti 5 volt karena satu kotaknya 10 volt. Oke, seperti itu. Nah, kita akan mencoba merubah-rubah, menaikkan dengan menaikkan tegangannya. Tuh. Sinyalnya naik. Nah, sinyalnya naik. Ini terbukti ya. Berarti semakin tinggi maka ininya akan naik. Nah, terbukti ya. Coba. Oh. Oh, ini hampir 9 ya. Dan di sini juga sinyalnya
hampir ke 10 di salah satu kotak ini. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi sekarang akan dilihat ya untuk PWM-nya sendiri dan untuk frekuensi berapa, lalu duty cycle-nya itu berapa. Bisa dilihat di oscilloscope. Kita lihat di oscilloscope ya. Nah, untuk frekuensinya sendiri itu sekitar di 55 kHz dan ada di duty cycle di 60% di on dan off-nya itu 40%, dan bisa dilihat juga bahwa bentuk gelombangnya itu ya sudah PWM, namun ada sedikit riakan kecil di sini ya, bisa dilihat, tapi itu tidak berpengaruh banyak harusnya karena output yang keluar dari rangkaian ini juga sudah sesuai gitu dalam perintahnya, yaitu 5 volt. Oke, seperti itu guys. Ya mungkin seperti itu. Udah.